kalau menurut pandangan kita umat Islam sendiri ini ya, adalah ketika seseorang itu mempercayai rukun iman yang 6, itu mukmin. Tapi ketika misalnya tidak percaya kepada rukun iman yang 6 atau salah satu dari yang 6 itu tidak percaya, maka kafir. Iya, jadi pengertian kafir sebenarnya itu ukurannya bagi. Ukurannya dia percaya nggak kepada rukun iman yang 6 itu komplit secara keseluruhan. Kalau nggak percaya walaupun satu itu bisa diistilahkan kafir. Kafir. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Berwakaf niatnya ini untuk orang tua saya. Nah, apakah sampai atau tidak? Nah, ini ternyata tidak sampai karena yang menghalangi ini adalah tauhid itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah kitab ini dikarang oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA, dan beliau adalah sekaligus sebagai narasumber kita untuk membahas kajian-kajian yang kita sampaikan secara online. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Walafiat Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Allah memberikan kesehatan kesehatan kepada kita juga kepada pemirsa yang mendengarkan. Ya, Pak Kiai, barangkali selama kita on air di channel secara online ini Pak Kiai, ini banyak pemirsa yang sering menyapa-nyapa kita ya. Mungkin alangkah bagusnya kalau sedikit Pak Kiai juga menyapa dari jamaah, dari pemirsa yang sudah komen maupun yang telepon langsung. Silakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, juga pemirsa yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya pada saat ini kita bisa berdakwah dengan melalui online ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Ini disebutnya Pak Andre doa lara ain ya. Artinya dengan doa ini mudah-mudahan segala fitnah-fitnah kepada kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya adalah Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun, ya Allah, jadikanlah kami ini lebih baik daripada yang mereka duga, yang mereka sangka. Kemudian wala tu'akhidna bima yaqulun, dan janganlah kami disiksa gara-gara apa yang mereka ucapkan. Ya, mungkin ada ngomong ini ngomong itu, dan kita mudah-mudahan oleh Allah dijaga jangan sampai ada azab bagi kita. Yang ketiganya waghfir lana lima la ya'lamun, dan ampunilah kami terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu. Ya. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada acara inti berkaitan dengan pertanyaan berikutnya ini, yakni saya mengucapkan mungkin terima kasih kepada para pemirsa yang telah memberikan komen-komen yang sangat positif ya, terutama dari ada sahabat saya mungkin dari Bandung ya, dari pengurus MUI di Bandung yang bernama Bapak Kiai Haji Anwar Abu Bakar Ihsan Zubaidi LC, di mana beliau adalah lulusan
dari Tripoli, Libya. Ya, Fakultas Dakwah. Ya, dan alhamdulillah juga beliau di Bandung edit di penerbit Sinar Baru ini mengedit ya buku saya yang Umat Bertanya Ulama Menjawab ini, sehingga alhamdulillah buku ini menyebar luas dari tahun 1991 ya mungkin sampai sekarang alhamdulillah. Inginnya sampai hari kiamat nggak berhenti-henti, karena buku ini berarti akan menyebar terus ke seluruh ya pelosok ya. Bahkan saya sudah mendapat surat itu dari Sydney, Australia, bahwa buku ini sudah menjadi salah satu referensi kajian agama Islam yang ada di Australia. Ini kan berarti bermanfaat, walaupun ilmu saya masih istilahnya sedikit, tapi alhamdulillah bermanfaat. Selanjutnya saya kemukakan bahwa Bapak Kiai Haji Anwar Abu Bakar ya Ihsan Zabidi LC tadi ya Ihsan Zubaidi ya yang lulusan dari Fakultas Dakwah Tripoli Libya tadi, selain artinya mendukung ya, artinya dengan mengedit buku saya ini tadi, juga beliau sangat mendukung dengan acara ya talkshow atau ya kajian online ini. Bahkan beliau katakan bahwa isi daripada buku-buku atau isi dari buku Umat Bertanya Allah Menjawab, karena beliau sendiri telah menelaah dari awal sampai akhir editnya, beliau katakan ini katanya buku yang berkualitas ya, berkualitas dan bukti berkualitasnya juga mungkin berpuluh-puluh tahun masih terus terbit kan. Nah, ditambah lagi kata beliau, katanya bahkan ada kata-kata kenapa ini tidak dilakukan dari dulu, padahal ini bermanfaat sekali bagi masyarakat luas gitu. Ya, kenapa nggak dari dulu dilakukan baru sekarang ini? Karena secara teknis baru ketemu zamannya. Iya, baru ketemu zamannya, dan alhamdulillah juga ya itu ketemu saya dengan Pak Haji Andre ini yang ahli IT, sehingga kita ada semacam saling mengisi. So kalau kita ilmunya saja IT-nya lemah, ya agak sulit untuk bisa seperti ini. Apalagi kalau cuman pinter IT-nya aja, ilmunya kosong. apa yang mau disampaikannya kepada umat. Nah, alhamdulillah dengan kita ada semacam kolaborasi ya, ada kerjasama yang baik seperti ini, jadi alhamdulillah masyarakat pun jadi merasakan. Karena terus terang aja Pak Andre, sekarang ini kan banyak istilahnya ustadz-ustadz yang pendapatnya begini begitu, nggak jelas rujukannya. Apalagi ustadznya juga barangkali ya banyak yang nggak punya sanad, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah kan nggak jelas. Nah, jadi dengan adanya kita bahas seperti ini, jadi seolah-olah masyarakat kita khususnya lebih dari dekat ya, ada kesan lebih dekat. Ahlussunnah wal Jamaah yang madhabnya Syafi'i ini agak semacam terobati, dan ada semacam istilahnya tempat untuk istilahnya bertanya. Karena kalau ketemu Baki langsung kan memang susah ya. Perlu dipesen dulu. Ya, karena banyak kesibukan lah gitu ya. Ya, masing-masing. Karena kita ngurus santri, kemudian kita di Institut Ilmu Al-Qur'an, bahkan sekarang ini diberi sampai 5 kelas Pak Andre untuk ngajar di Institut Ilmu Al-Qur'an ini, di 1-4 kelas di pasca sarjana 1 kelas itu. Ditambah lagi di Majlis Ulama juga, Majlis Talim juga. Sehingga alhamdulillah dengan katakanlah semacam studi YouTube ini online ya. Jadi bisa istilahnya menyebar kepada masyarakat luas. Bahkan banyak ibu-ibu yang di rumah tangga sambil istrika, sambil masak bisa mendengarkan kajian ini. Ini tentunya hal yang sangat positif. Ya, mudah-mudahan semua yang disampaikan dalam video ini Pak Ki, ya sesuai dengan kajian kita Umat Bertanya Ulama Menjawab ini bisa langsung mengena kepada masyarakat. Insyaallah kita masyarakat diambil manfaatnya, dan insya Allah barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan barokah untuk yang ini mengedit juga Pak Ki. Amin. Yang mengedit juga Pak Andre, mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan. Amin ya. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas pada inti kajian kita pada hari ini, yaitu akan menginjak pada tema berbuat kebaikan terhadap orang tua yang meninggal dalam keadaan kufur. Kufur itu bagaimana sih Pak Ki?
Ya, kufur itu yang tidak beragama Islam. Nah, itu dia. Ya. Jadi artinya bagaimana nyikapinya? Ini tema kita. Jadi tema kita berbuat kebaikan terhadap orang tua yang meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Padahal wajib kita menghormati kedua orang tua kita, Pak Kiai. Cuman kalau ada kufur bagaimana nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kiai yang itu. Baik. Ya, pertanyaannya begini, Pak Kiai. Jadi pemirsa, kita buka halaman 90. Pertanyaannya, bagi orang muslim, bila orang tuanya kafir dan sudah meninggal dunia, apakah bermanfaat bila ia berbuat amal kebaikan bagi orang tuanya itu? Itu pertanyaan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, langsung aja. Baik, terima kasih Pak Haji Andre. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga doakan pemirsa, mudah-mudahan barangkali yang sedang sedih, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan gembirakan. Amin ya. Yang sedang katakanlah punya utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Amin. kebayar utangnya. Amin. Yang lambat jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodohnya. Putra putri yang kurang soleh solehah, mudah-mudahan jadikan putra putri yang soleh solehah. Dan yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Amin. Dan sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, sekolahnya, pesantrennya. Amin. Ya, termasuk pesantren Darus Sholihin yang kami kelola, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perjuangannya. Dan semua yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya masalah yang ditanyakan, bagaimana ya bagi seorang muslim bila orang tuanya itu kafir dan sudah meninggal dunia, apakah bermanfaat bila ia berbuat amal kebaikan bagi orang tuanya itu? Ya, artinya berbuat amal kebaikan, katakanlah sedekah misalnya, niatnya untuk orang tua itu, orang tuanya, apakah bermanfaat atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang disampaikan kepada kami ya. Mungkin sedikit tambah dijelaskan Pak Andre gini ya. Pengertian kufur atau kafir ini sebenarnya bagaimana? Karena kalau kita berdakwah misalnya di Amerika Serikat atau di Kanada, yang mayoritas lah kadang-kadang mereka non Muslim kan? Non Muslim. Ya, alhamdulillah saya udah 2 kali ke Amerika, 2 kali ke Kanada, bahkan ke Hong Kong juga. Itu mereka rata-rata orang yang non Muslim itu keberatan dikatakan kafir. Kafir. Ya. Artinya dikatakan kafir itu mereka keberatan karena kami kan beriman. Kami punya Tuhan, punya agama, walaupun agama lain dan Tuhannya walaupun 3 misalnya Tuhan Bapa, Tuhan ya Yesus kan dengan Roh Kudus tadi. Jadi kita nggak niat menghina mereka, akan tapi kenyataannya memang mereka keberatan kalau dikatakan orang kafir. Masalahnya kalau tinjauan kita umat Islam ini orang ini kafir atau tidak ya, orangnya kafir ya atau yang kelakuannya kufur. Jadi ada kufur, ada kafir. Nah ketika dia berbuat sesuatu yang menjadikan keluar dari agama Islam, itu namanya kufur. Orangnya itu kafir ya. Kalau laki-laki kafirun, kalau perempuan kafirotun. Itu bedanya. Nah yang menjadi pertanyaan inti barangkali perlu masyarakat tahu, si A ini dikatakan kafir atau tidak kafir. Kalau menurut pandangan kita umat Islam sendiri ini ya, adalah ketika seseorang itu mempercayai rukun iman yang 6, itu mukmin. Tapi ketika misalnya tidak percaya kepada rukun iman yang 6 atau salah satu dari yang 6 itu tidak percaya, maka kafir. Itu patokan dalam Islam ya. Ukurannya itu bagi ukurannya. Yang 6 itu apa? Yang harus diimani. Kan rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Ya, kemudian iman kepada rasul-rasul, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada-qadar. Ya, takdir dari Allah yang baiknya yang buruknya. Itu 6 rukun tadi harus dipenuhi. Nah, ketika orang percaya kepada rukun iman yang 6 tadi, itu mukmin. Nah, kalau misalnya tidak percaya kepada yang 6 tadi, atau salah satunya katakanlah tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya, dan saya melihat minimal ada 2 dari rukun iman yang 6 itu yang mereka tidak percayai. Bahkan ada yang 3 mungkin dengan baru-baru ini nggak percaya hari akhirat, ya. Jadi nggak percaya. Yang pertama nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu Nabi palsu.
itu kan berarti sudah keluar dari mukmin tadi. Ada yang nggak percaya akhirat itu hanya mimpi atau Nah, angan-angan. Yang kedua, nggak percaya kepada Al-Quran sebagai kitab suci, itu kitab ya dongeng aja. Itu sudah mengeluarkan orang dari beriman menurut pandangan Islam. Apalagi misalnya ada yang mengungkapkan bahwa hari akhirat itu hanya ya ramalan-ramalan belaka, nggak percaya hari akhirat. Padahal dalam surah Al-Baqarah dikatakan wabil akhirati hum yuqinun. Di antara ciri orang yang bertakwa, yang beriman itu terhadap negeri akhirat harus yakin. Yeah. Nah, jadi ketika dari rukun iman ini yang 6 nggak dipercayai atau salah satunya diingkari, Walaupun salah satu, yeah, kan harus lengkap yang 6. Betul. Makanya kalau salah satunya saja katakanlah nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, atau kitab suci Al-Quran nggak percaya sebagai kitab wahyu dari Allah, atau nggak percaya adanya hari akhirat, itu langsung otomatis dia sudah murtad dan bukan umat Islam. Kafir jadi. Dan itu menurut pandangan Islam itu kafir. Ya. Jadi walaupun diistilahkan ada non Muslim. Iya, jadi pengertian kafir sebenarnya itu ukurannya Pak. Ukurannya dia percaya nggak kepada rukun iman yang 6 itu komplit secara keseluruhan. Kalau nggak percaya walaupun satu, itu bisa diistilahkan kafir. Kafir Bukan berarti menghina ya. Bukan berarti menghina, cuman dalam kajian Islam memang begitu. Iya, betul. Kafir itu sendiri artinya kan nggak percaya. Betul. Berarti ada yang tidak dipercaya, ada yang tidak dipercaya dari rukun Islam yang 6 tadi. Iya. Itu apalagi ke 6-6-nya. Satu saja sudah jatuh kepada kekufuran. Ya berarti ini ada pemahaman lain kali Pak Gi ya. Bagi non muslim mungkin pemahamannya lain barangkali ya. Ya, mereka kan yang penting kita percaya ada Tuhan aja. Itu berarti udah beriman gitu, mukmin jadi. Padahal kacamata Islam enggak seperti itu gitu. Jadi kita hanya menyampaikan kajian yang sebenarnya menurut versi Islam seperti itu. Ya, karena ini hubungannya kan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana kalau misalnya seorang anak punya orang tua yang agamanya beda? Ya, artinya yang kafir, yang tidak agama Islam. Apakah ketika berbuat kebaikan untuk kedua orang tuanya itu nyampe atau manfaat atau tidak? Nah, kan kita perlu juga tahu pengertian kafir ini bagaimana menurut pandangan Islam. Ya, orang tuanya nih kafir. Yang kafir itu yang bagaimana? Ya, kesimpulannya yang tidak percaya rukun iman yang 6 atau salah satu dari rukun iman yang 6 tadi. Ketika enggak percaya itu menurut pandangan Islam adalah kafir. Baik Pak Gi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jawabannya, amal kebaikan seperti istighfar, sedekah, dan lain-lain dari seorang anak ya yang muslim yang ditujukan untuk kedua orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kufur, sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Ya, jadi sedikit pun tidak akan memberi manfaat kepada kedua orang tuanya itu dari si anaknya yang muslim tadi, yang telah berbuat baik untuk kedua orang tuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan alasan adalah kaitan dengan dalil-dalil. Ya, karena mungkin Pak Andre sudah kita kemukakan bahwa al-amru bidalil sabit wal amru bila dalilin sulit. Sesuatu masalah kalau didasari dengan dalil, insya Allah akan kokoh, kuat, dan insya Allah pemirsa juga akan mantap, akan percaya. Tapi kalau hanya katanya pendapat saya nggak ada dalilnya, Quran hadisnya mana, fatwa ulamanya mana, sulit untuk diterima. Mengerti. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu
adalah penghuni neraka. Quran surah At-Taubah ayat 113. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya ya mengungkapkan keterangan sebagai berikut. Beliau sebelum wafatnya itu mengarang kitab tafsir yang diberi nama At-Tafsirul Munir. Ya, panjangnya At-Tafsirul Munir lima alimi tanzil. Di dalam kitab tafsirnya yang diberi nama At-Tafsirul Munir ini juz 1 ya, halaman 357. Beliau mengatakan wasababu nuzuli hadil ayah istighfarun nasin li abaihimul ladzina matu ala kufri. Adapun sebab turunnya ayat ini adalah karena banyak orang yang memintakan ampun bagi bapak-bapaknya yang telah meninggal dalam keadaan kufur. Ya, lebih jelas lagi ya, Pak Andre, mungkin pemirsa juga ada yang ingin tahu Tafsir Munir ya, karangan Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani ini bentuknya bagaimana? Ini saya kemukakan atau sebagai informasikan, inilah namanya Tafsir Al-Munir lima alimi tanzil. Kadang-kadang tafsir juga ini tafsir ini juga terkenal dengan Tafsir Marah Labid ya, nama kitab tafsirnya yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini beliau menjelaskan bahwa sebab turun ayat ini karena banyak manusia yang mohon minta ampun kepada Allah untuk bapak-bapak mereka yang meninggal dalam keadaan kufur. Akhirnya turunlah ayat ini. Nah, lebih jelas lagi Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang bernama Tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 462. Kalau Tafsir Ibnu Katsir ini Pak Andre ya, ini nama kitabnya atau bentuk kitabnya. Kalau Tafsir Munir tadi 2 jilid, kalau ini yang saya punya ini sampai 7 jilid ya. Tafsir Ibnu Katsir namanya. Nah, dalam Tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan wa qala Qatadah fil ayah zukirolana anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Nabi Allah inna min abaina man kana yusinul jiwara wa yasilul arhama wa yafukul aniya wa yufi bin dhimam afala nastaghfiru lahum fa'anzalallahu hadhil ayah. Artinya berkaitan dengan ayat ini Imam Qatadah telah berkata, telah diceritakan kepada kami bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Nabi, hei Nabi Allah, bahwasanya di antara bapak-bapak kami itu ada orang yang baik sesama tetangga, suka bersilaturahim, rajin membantu orang susah dan senantiasa menepati janji. Apakah tidak sepantasnya kami mintakan ampun bagi mereka? Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yakni maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dari uraian ini jelas bahwa amal kebaikan anaknya berupa istighfar tidak memberi manfaat kepada orang tuanya. Jangankan dapat memberi manfaat, bahkan mau melakukan istighfarnya itu sendiri sudah tidak diperkenankan. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran, sekaligus saya tidak menafsirkan sendiri, tapi saya tampilkan kutip 2 kitab tafsir yang sangat terkenal, khususnya di dunia pesantren Pak Andre. Yakni Tafsir Munir karya Syekh Nawawi dan Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dari Damaskus ya. Nah, itu dalil yang pertama, intinya bahwa tidak bermanfaat amal kebaikan anak yang dilakukan untuk kedua orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Kemudian bagian B kita lanjutkan, ini lanjutan dari tadi dalam kitab Kashful Gummah an Jami'il Ummah. Bahasa Arab Andre ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Kashful Gummah itu menghilangkan kesusah. An Jami'il Ummah dari semua umat Islam. Jadi mungkin pengarang ini untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan tentang masalah-masalah keagamaan dari umat Islam, dia bahas atau dia karang sebuah kitab namanya Kashful Gummah an Jami'il Ummah. Alhamdulillah saya miliki kitabnya Pak Andre, dan pemirsa kalau ingin tahu kitabnya yang namanya Kashful Gummah an Jami'il Ummah ya, judulnya Kashful Gummah an Jami'il Ummah.
mengungkap kesusah dari semua umat. Ini dikarang oleh Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama dari Mesir yang sangat alim. Beliau mengungkapkan sebuah hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul tanfa'us shadaqatu was-shaumu kulla man aqarra lillahi bitauhidi wa mata ala zalik. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dan puasa dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang mengaku bertauhid, yakni beriman kepada Allah, dan matinya dalam keadaan demikian. Jadi wa mata ala zalik, dan matinya pun dalam keadaan demikian, yakni bertauhid kepada Allah. Ini ada di Kashful Gummah an Jamil Ummah juz 1 halaman 220. Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa amal kebaikan orang lain termasuk anaknya dapat memberi manfaat kepada orang tuanya yang sudah meninggal, dengan syarat orang tuanya itu ketika meninggal bukan dalam keadaan kufur. Jadi harus sama-sama dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian C, dalam kitab hadis namanya Nailul Autor, ya, karangan Imam Asy-Syaukani dari Yaman. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kitab namanya Nailul Autor, Asy-Syaukani, ya, karangan Asy-Syaukani. Ini tebalnya 5 jilid, satu jilidnya kayak begini. Hadis-hadis Nabi kumpul di dalam kitab ini, disebutnya koleksi hadis-hadis hukum. Nailul Autor sendiri artinya adalah tercapainya segala keperluan. Jadi Nail itu artinya berhasil, tercapai. Autor itu jamak dari al-watr, yakni keperluan. Jadi semua keperluan insya Allah ada di dalam kitab ini, ya, dalam masalah hukum Islam. Nah, di dalam kitab Nailul Autor karya Asy-Syaukani disebutkan an Abdullah bin Amr, ya. Jadi bacanya bukan bin Umar. Pak Andre, bedanya kalau di depan ra itu ada wawu, itu Amr. Tapi kalau di depannya nggak ada wawu, itu pasti Umar. Ya, di sini ada wawunya. Jadi an Abdullah bin Amr anal as bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan haro mi'ata budnatin. Wa anna Hisham bin As nahara hissatahu khamsina. Wa anna Amran sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalika. Faqala amma abuka falau aqarra bi tauhidi fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu zalika. Rawahu Ahmad. Artinya dari Abdullah bin Amr bahwa As bin Wa'il telah bernazar pada masa jahiliyah akan menyembelih seekor unta, dan Hisham bin As telah memotong bagiannya 50 unta. Amr, yakni ayah dari Abdullah, bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Maka Nabi pun bersabda, adapun bapakmu jika ia mengaku bertauhid, yakni beriman, lalu kamu berpuasa dan bersedekah untuk dia, niscaya memberi manfaat bagi bapakmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, kitab Nailul Autor di juz ke-4, ya, halaman 140. Dan hadis ini juga bisa dibaca dalam kitab Az-Zahiratus Saminah li Ahlil Istiqomah pada halaman 57, ya. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengomentari hadis ini antara lain sebagai berikut. Pada masa jahiliyah ada seorang yang bernama As bin Wa'il bernazar, ya, bernazar. Pelajaran kita episode yang lalu sudah disebut, ya, disinggung-singgung masalah nazar ini. Jadi bernazar akan menyembelih 100 ekor unta. Luar biasa, ya. Bernazar akan menyembelih 100 ekor unta. Sebelum melaksanakan nazarnya, ia keburu meninggal. As bin Wa'il tersebut mempunyai 2 orang anak. Keduanya laki-laki. Yang pertama bernama Hisham, sedangkan yang kedua namanya Amr, ya, bapaknya Abdullah yang meriwayatkan hadis di atas. Kemudian kedua anaknya itu berunding dan sepakat akan melaksanakan nazar bapaknya, yakni akan menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Masing-masing akan menyembelih separuhnya, yaitu 50 ekor unta. Hisham, saudara Amr, telah melaksanakannya. Sedangkan Amr, ya, sebelum melaksanakannya bertanya dulu kepada Rasulullah, apakah yang demikian itu akan memberi manfaat terhadap orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kufur? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW menjawab, karena bapakmu mati dalam keadaan kufur, itulah yang menjadi penghalang sampainya amal kebaikanmu kepadanya.
seandainya ia mati dalam keadaan bertauhid, niscaya amal kebaikanmu itu akan memberi manfaat baginya. Ini ada dalam kitab Nailul Autor juz 4 halaman 141. Itu penjelasan dari ya kisah tadi yang ada dalam kitab Nailul Autor ini ya. Bahkan Pak Andre, saya juga punya sebuah buku. Buku ini judulnya Intifaul Mauta bi A'malil Ahya. Ya, ini hurufnya gundul. Yeah. Tapi kita bisa baca ya walaupun gundul. Ya, karena udah belajar nahwu shorof. Jadi Intifaul Mauta bi A'malil Ahya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa mengambil manfaatnya orang-orang yang telah meninggal, yang mati. Bi A'malil Ahya, dengan amal perbuatan orang-orang yang masih hidup. Ya, judulnya seperti ini. Dikarang oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Ya, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini madhabnya madhab Hambali ya. Bukan madhab Syafi'i. Beliau tokoh dari madhab Hambali. Ibnu Taimiyah gurunya, Ibnu Qayyim ini muridnya. Rahimahumullah ya. Ini dihimpun oleh Syekh Marwan namanya. Nah, di dalam kitab ini yang saya miliki, beliau juga ada pertanyaan begini. Di dalam wasu'ila rahimahullah ya, amman taraka walidahi kufaron walam ya'lam hal aslamu hal yajuzu ayat walahum. Jadi ada pertanyaan kepada Imam Ibnu Taimiyah ini, seorang tokoh dari mazhab Hambali, amman taraka walidahi kufaron, tentang orang yang meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan kufur. Artinya orang tuanya meninggal dalam keadaan kufur sementara mungkin anaknya ini sebagai muslim. Walam ya'lam hal aslamu, dan si anaknya sendiri tidak tahu apakah ketika meninggalnya itu orang tuanya masuk Islam atau enggak. Jadi yang jelas tadinya itu memang tahunya dia kufur lah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan agama Islam. Tapi ketika meninggalnya apakah dia masuk Islam atau tidak, enggak tahu. Nah, pertanyaannya hal yajuzu ayat walahum, apakah boleh untuk mendoakan ya kepada orang tuanya itu yang dalam keadaan tadi kufur tadi. Pak Ajaba, lalu Imam Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah, man kana min ummatin asluha kufar lam yajuz ay yastaghfiru li abawaihi illa ayyakuna qad aslama. Artinya barang siapa yang memang aslinya tadinya memang kufur kepada Allah, maka tidak boleh baginya untuk memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Illa ayyakuna qad aslam, kecuali memang kedua orang tuanya itu sebelum meninggalnya sudah masuk agama Islam dulu. Ya, berdasarkan surah At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu yang dijadikan dasar oleh beliau bahwa sebagai kesimpulan bahwa ketika anak yang ingin berbuat baik sama kedua orang tua, kemudian misalnya dia bersedekah atau misalnya berwakaf, niatnya ini untuk orang tua saya. Nah, apakah sampai atau tidak? Nah, ini ternyata tidak sampai karena yang menghalangi ini adalah tauhidnya itu nggak ada. Kufur tadi ya. Kufur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi penghalang. Tapi kalau misalnya orang tua kita muslim, akidahnya sama, insya Allah. Karena di dalam hadis Muslim itu ada riwayat Pak Haji Andre bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat. Sungguh ibuku wafat, ya. Lau takalamat tasodakot. Kalau seandainya dia bisa bicara dulu sebelum wafat, mungkin dia akan bersedekah. Pakai fa in tasodaktu anha. Bagaimana kalau seandainya saya ini bersedekah niat pahala itu untuk ibu saya tadi, orang tua saya tadi, apakah sampai Rasulullah menjawab dengan tegas, na'am, iya akan sampai. Karena memang sama-sama kan akidahnya ini, akidahnya. Tapi kalau akidahnya sudah tidak sama dengan kita, walaupun katakanlah orang tua sendiri, ya ini menjadi sulit untuk sampai. Tetap tegas ya. Kalau saya lihat di semua rujukan ini hampir sama Pak ya. Jadi semua nolak ya. Artinya itu istilahnya sepakat kalau itu memang tidak sampai kepada orang tua yang kufur itu tadi. Bahkan mungkin sebagai bandingan Pak Andre, kita baca kaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya yang kafir, yang bernama Kan'an, yang tenggelam. Yang saya baca kan anak Nabi Nuh ini yang masyhur ini ada 4 ya.
Ada yang namanya Ham, kemudian Sam, kemudian Yafis, kemudian Kan'an. Nah, rupanya yang terkenal kufur kepada Allah Ta'ala itu yang Kan'an ini. Nah, ada kisahnya di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ya, yang pasti benarnya. Karena mustahil ya, dalam Al-Quran dikisahkan tapi bohong misalnya. Ini jelas al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin dalam surah Al-Baqarah kan. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, di dalam surah Hud itu ketika ceritanya singkatnya Nabi Nuh alaihissalam sudah membuat bahtera karena tahu akan ada air bah yang sangat hebat sehingga mungkin orang pada tenggelam. Kan Nabi Nuh ketika anaknya Kan'an ini berjauhan nggak mau ikut dengan ikut bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang ayah walaupun tahu anaknya ini bandel ya, istilahnya tetap diajak ya. Badung, tapi diajak dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an itu dikemukakan, ya bunayya yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik dengan bahtera kami ya supaya kamu selamat itu. Ya, jangan kamu termasuk orang yang kufur kepada Allah. Itu sampai seperti itu. Tapi dijawab dalam ayat berikutnya itu oleh anaknya tadi. Katanya dibilang, ya saya nggak mau ikutlah anak sa'awi ila jabali ya'sumuni minal ma. Saya mau naik gunung aja supaya nggak terkena kalau ada air, kena air juga. Artinya ketika ada air bah juga saya akan selamat karena saya akan naik ke atas gunung sana. Tapi ternyata fakana minal mugrokin, akhirnya termasuk yang ditenggelamkan oleh gunung juga tenggelam. Artinya walaupun naik gunung tetap air bahnya itu luar biasa. Nah, ketika anaknya mau tenggelam tadi, istilah orang Sunda nyebutnya alep-alepan. Jadi artinya ketika anaknya sudah mau masuk ya tenggelam di air tadi, namanya orang tua Nabi Nuh ini walaupun bagaimana bandelnya anak ini tetap ada rasa sayangnya. Kemudian Nabi Nuh dalam ayat berikut itu minta kepada Allah. Ya dengan kata-kata ya Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, itu kan anak saya dan anak saya ini dari keluarga saya. Ya intinya mohonlah supaya Engkau maha bijaksana, tolonglah supaya diselamatkan, ikut dengan kami. Artinya dia masuk agama Islam aja atau jangan kafir lah, kemudian dia tobat, kemudian ikut dengan kami. Ternyata dalam ayat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, ditegaskan, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nabi Nuh, sebenarnya dia itu bukan keluargamu karena amalnya yang tidak soleh. Artinya apa? Ya artinya walaupun anak Nabi sendiri, Nabi Nuh kan seorang Nabi dan Rasul. Bahkan Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh ini termasuk yang mendapatkan pujian di dalam awal surah Al-Isra itu ada ayat dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Artinya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba syakura yang banyak bersyukur. Artinya dapat pujian dari Allah yang banyak bersyukur kepada Allah, tapi ternyata kan anaknya ada yang kufur tadi. Nah, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah itu kan anak saya, tolong supaya dia kembalilah ke agama Islam supaya selamat. Ternyata oleh Allah dinyatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan keluargamu karena amalnya tidak soleh, tidak baik tadi. Nah, itulah yang menjadi penghalang kenapa misalnya Nabi Nuh doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diterima gara-gara kufurnya. Kufur tadi ya. Ya, makanya anak yang berbuat amal kebaikan kepada orang tuanya tadi, walaupun niat anaknya baik sebenarnya, cuman karena bapaknya terhalang sama kufur tadi, maka akhirnya menjadi susah untuk nyampainya. Makanya bersyukurlah kalau sama-sama kita akidahnya sama-sama muslim ya, dan harus dijaga jangan sampai menjadi murtad. Yang murtad, yang kufur tadi otomatis ya itu walaupun satu keluarga akhirnya pisah ya. Akhirnya pisah ya. Bahkan pandai kalau kita ngaji masalah mawaris, masalah istilah ilmu faraid, ilmu ya artinya setelah ditinggal oleh mayat itu kan ada istilah warisan-warisan ya, ilmu mawaris itu. Itu diantara min mawani'il irsi, diantara pencegah menerima warisan si anak dari bapaknya atau bapak dari anaknya itu ikhtilafuddin ya, karena berbeda agama tadi. Jadi ketika berbeda agama itu menjadi putus lah. Sampai masalah waris mewaris juga menurut hukum Islam sudah tidak punya hak. Itu seperti orang yang jauh aja. Seperti orang yang ya tidak ada hubungan lagi. Ini gara-gara akidah itu, makanya penting sekali untuk dijaga akidah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pemirsa ini, karena saya mendengar
ya di daerah Cianjur, di daerah Garut, Pamengpeuk itu ada namanya Kecamatan Pamengpeuk ya, daerah ini katanya banyak yang ya gara-gara mungkin tergiur dengan materi, itu akidahnya berubah. Akidahnya berubah. Di Cirebon juga saya dengar seperti itu. Ini mudah-mudahan tidak boleh terjadi lagi. Ya. Amin. Akidahnya harus dikuatkan sehingga kalau bisa ya artinya keluarga itu jangan sampai ada yang akidah itu menyimpang. Jangan sampai ada istilah agama gado-gado, yang satu agamanya Islam, yang satu Kristen, ini Hindu dan sebagainya. Akan tapi mudah-mudahan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Pak Andre, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan, godaan dan rayuan setan. Sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan semacam ini, akidah kita menjadi lebih kokoh dan kuat. Baik pemirsa, mudah-mudahan akidah pemirsa semua yang makin kokoh, makin kuat ya Pak Gey, sehingga tidak tergiur dengan bujukan atau rayuan, hanya sekedarnya yang kita juga meninggal tidak tahu kapannya Pak Gey bahkan tidak tahu mau tua atau muda, mau sakit atau sehat, kaya atau miskin tuh nggak tahu sampai di mana, itu rahasia Allah. Maka situ akidah yang harus kita tanamkan lebih kuat lagi, subhanallah. Baik, terima kasih Pak Gey kajiannya, mudah-mudahan bermaslahat untuk umat dan barokah Pak Gey. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.